Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi hari ini Selasa 12 Juni 2016. Kami sampaikan sari berita penting. Kelompok Abu Sayyaf yang menculik 3 warga negara Indonesia WNI meminta tebusan sebesar 200 juta peso. 20 orang tewas akibat bentrokan antar demonstran dan pasukan keamanan di Kashmir, India. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Saudara, Atase Polri KBRI Malaysia, Komisaris Besar Polisi Abi Nur Setianto mengatakan 3 nelayan asal Indonesia yang diculik kelompok militan Filipina Abu Sayyaf saat ini berada di Sulu, Filipina. Kelompok itu meminta uang tebusan sebesar 200 juta peso. Kita simak laporan reporter Agrani Sihombing. Kedutaan Besar RI untuk Malaysia terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Malaysia dan juga Filipina untuk memastikan posisi dan keadaan 3 warga negara Indonesia yang diculik kelompok militan Filipina Abu Sayyaf di perairan laut sebelah timur Malaysia, Lahad Datu, Sabah pada Sabtu malam 9 Juli lalu. Kondisi terkini berdasarkan hasil koordinasi pemerintah 3 negara, 3 WNI diperkirakan berada di Sulu, Filipina. Kali ini kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan untuk 3 WNI tersebut sebesar 200 juta peso. Atase Polri KBRI Malaysia Kombes Polisi Abi Nur Setianto mengatakan, ketika mendapatkan laporan, pihaknya langsung berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kuasa Malaysia dan Filipina. Atase Polri KJRI Tawau dipastikan telah berkoordinasi langsung dengan pihak Malaysia sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dengan peristiwa ini karena tempat kejadian perkara atau TKP berada di Malaysia. Majikan dari 3 nelayan yang diculik ini telah dihubungi penculik dengan meminta uang tebusan sebesar 200 juta peso. Berdasarkan konfirmasi dari Atase Polisi Filipina di Malaysia, ketiga WNI yang disandra itu telah berada di Sulu, Filipina. Penyelesaian masalah pembebasan ini akan disepakati 3 negara sesuai dengan pertemuan antar Menteri Pertahanan 3 negara. Pihaknya siap memberikan informasi yang dibutuhkan. Minta uang tebusan 200 juta peso. Dan ini informasi yang saya dapatkan itu didukung oleh Atase Polisi Filipina yang ada di Malaysia, Mr. Pablo. Itu mengkonfirmasi ke pihak PNP, Philippine National Police, dan mereka memastikan 3-3-nya sudah ada di Sulu. Kita 3 negara tetap melakukan kerjasama karena sebelumnya kan sudah ada pertemuan tuh antara Menteri Pertahanan 3 negara dan tentunya tingkat teknis saja. Seperti diketahui, 3 WNI diculik kelompok militan Filipina Abu Sayyaf. Mereka merupakan nelayan dengan kapal berbendera Malaysia. Dalam satu kapal yang diculik di perairan laut Malaysia di Lahad Datu, Sabah ada 7 orang anak buah kapal atau ABK. Semua ABK merupakan warga negara Indonesia. Sementara pemilik kapal adalah warga Sabah, Malaysia. Dari ke-7 ABK ini, akhirnya diketahui 4 diantaranya tidak memiliki dokumen lengkap atau paspor, dan itu menjadi alasan kelompok Abu Sayyaf untuk menyandra 3 orang ABK yang memiliki paspor dan dibawa ke Sulu, Filipina. Peristiwa terjadi pada hari Sabtu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun pemilik kapal baru melaporkan kejadian pada hari Minggu kepada kepolisian setempat. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengakui helikopter TNI Angkatan Darat yang jatuh di Yogyakarta merupakan helikopter yang sudah tua yang dipaksakan untuk beroperasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Rini Hairani. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan helikopter TNI Angkatan Darat jenis Helibel 205 A1 yang jatuh di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu berusia tua namun dipaksakan untuk terbang. Gatot menjelaskan helikopter itu masih diterbangkan hingga saat ini karena terbatasnya jumlah helikopter jenis serupa, sehingga helikopter yang ada pun dimanfaatkan meski dengan kondisi seadanya. Panglima TNI pun mengatakan helikopter Helibel itu tidak akan dioperasikan secara rutin lagi namun
pun hanya akan dipakai untuk latihan saja. Kemarin kan begini, itu kan ada investigasi. Walaupun dari masyarakat bilang bahwa itu jatuhnya nggak bersuara, hanya putus saja, berarti LD-nya bisa aja. Tetapi kan saya tidak bisa menyampaikan demikian, harus ada investigasi. Yang jelas single engine itu, mesinnya cuma satu. Ya, kemudian yang kedua sudah 37 tahun yang beroperasional. Memang seharusnya sih sudah tidak harus terbanggar lagi, tapi kita punya 8, begitu ada kan operasional kan sulit. Sedangkan kita pengadaannya kan secara bertahap. Tapi sekarang dengan Kasat saya sudah sampaikan bahwa ini hanya bisa untuk pesawat latih saja, tidak boleh untuk operasional lagi. Helikopter TNI Angkatan Darat bernomor registrasi HA5073 jatuh saat menjalankan misi bantuan untuk Pangdam 4 di Ponorogo pekan lalu. Pesawat itu menimpa 2 rumah di Dusun Kowang, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sempat beredar pula kabar bahwa helikopter itu tengah menjalani tes untuk keperluan kontingensi darurat bagi pengamanan Presiden Joko Widodo yang pada pekan lalu juga berkunjung ke Yogyakarta. Pemerintah secara tegas melarang pelaksanaan masa orientasi sekolah atau MOS yang dilakukan kalangan siswa atau pelajar. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, larangan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya aksi perpeloncoan dan kekerasan terhadap siswa baru yang mulai masuk sekolah pada tahun ajaran 2016 ini. Laporan selengkapnya disampaikan Sunardi. Untuk menghindari terjadinya aksi perpeloncoan dan kekerasan terhadap siswa baru yang mulai masuk sekolah pada tahun ajaran 2016 ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara tegas melarang pelaksanaan masa orientasi sekolah atau MOS yang dilakukan kalangan siswa atau pelajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan kepada wartawan di Jakarta petang kemarin mengatakan, mulai tahun ajaran 2016 ini, seluruh kegiatan pengenalan lingkungan sekolah terhadap siswa baru harus dilakukan oleh guru atau pengajar, dan senior atau kakak kelas tidak dilibatkan lagi sebagai penyelenggara kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Tahun-tahun sebelumnya kita sering mendengar peristiwa kekerasan, ospek perpeloncoan yang dilakukan di sekolah. Karena itu kita ingin hentikan itu. Kalau sekolah kekurangan guru untuk bisa mengajar, boleh menugaskan siswa untuk membantu. Tetapi ada persyaratannya. Akademiknya baik, non-akademiknya juga baik. Yang tidak boleh, siswa atau senior atau alumni sebagai penyelenggara. Tidak bisa lagi. Menurut Mendikbud Anies Baswedan, konsep kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sudah saatnya harus diubah dengan memutus salah satu masalah utama dalam lingkungan sekolah, yaitu sering terjadinya kekerasan. Dalam konsep baru ini akan menjadi pelaksana pengenalan lingkungan sekolah adalah guru di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Menanamkan nilai-nilai toleransi hendaknya dimulai dari kalangan anak-anak di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan reporter Dianto Mendrova dari Sibolga. Penanaman nilai-nilai toleransi kepada anak sejak usia dini dinilai menjadi hal yang mendesak dan perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini. Hal itu dikemukakan Hernita Sulistia, salah seorang pemerhati sosial di Kabupaten Tapanuli Tengah, kepada RRI, menyikapi rasa toleransi yang seakan semakin tergerus di era saat ini. Hernita mengatakan penguatan pendidikan toleransi sejak dini adalah hal yang harus segera disikapi. Menurutnya, anak harus semakin sering didorong dan diperkenalkan pada nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan kemajemukan dalam pendidikan di sekolah. Peran pemerintah dalam hal ini, kata Hernita, adalah dengan mengubah sistem proses pendidikan menuju pendidikan ke arah yang lebih positif. Nilai-nilai yang diajarkan dalam sistem dimaksud mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan, kesamaan di depan hukum, kebebasan, kerjasama, pengenalan beragam budaya, dan penghargaan atas perbedaan. Negara kita adalah negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mulai dari yang terkecil ini di lingkungan sekolah ini, karena di sekolah ini juga berbagai macam agama, berbagai macam suku, budaya, bahasa, kita saling menghargai, hormat menghormati. Namun Hernita juga meminta penanaman nilai-nilai toleransi hendaknya juga dijadikan pekerjaan rumah oleh para orang tua, tidak hanya berharap kepada pemerintah. Pasalnya, orang tua adalah orang yang paling dekat secara emosional kepada anak, yang dipastikan turut memberikan dampak besar terhadap pola pikir mereka ke depan. Info arus balik Lebaran 1437 Hijriah. Lebaran bersama RRI.
Saudara, laporan langsung arus balik sentral pagi ini kita mulai dari Pelabuhan Ketapang bersama reporter Sumarsono. Dengan memasuki H+5 Lebaran 1437 Hijriah, kondisi di Pelabuhan SDP Ketapang Banyuwangi saat itu sudah cenderung menurun. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, kepadatan penumpang memang ramai H+3 lalu, mana saat ini hanya dipadati oleh kendaraan roda 2 yang sedang mengantri di tenda raksasa berukuran 100 kali 50 meter yang berada di areal parkir Pelabuhan SDP Ketapang Banyuwangi. Sementara itu, kondisi cuaca di sekitaran Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya cukup cerah dengan ketinggian gelombang yang relatif normal sehingga cukup mendukung aktivitas pelayaran di lintasan Jawa Bali. Sementara itu, sampai dengan saat ini beberapa petugas kepolisian sudah berjaga-jaga di beberapa titik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk kapal yang beroperasi saat ini memang relatif banyak, yakni 30 armada yang disampaikan di 7 dermaga, yakni 3 dermaga MB, 1 dermaga Tonton, dan 3 dermaga NCT yang diarahkan menunggu mulai kemacetan yang terjadi. Sehingga pada hari ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan, namun untuk kendaraan berat seperti truk, dikarenakan pada hari ini memang truk sudah diperbolehkan untuk melintas sehingga dipastikan akan dimaksimalkan bagi penggunanya, terutama angkutan barang untuk mengirim barang-barang ke Pulau Dewata Bali. Sementara itu, kondisi di pelabuhan saat ini memang relatif lengang, meskipun masih ada beberapa kendaraan gabungan, namun dari total yang mencapai 100 saat ini masih belum separuhnya yang sudah digerakkan dari Jawa menuju Bali, sehingga diprediksi dalam beberapa hari ke depan masih akan terjadi lonjakan yang begitu signifikan di Pelabuhan SDP Ketapang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di Pelabuhan SDP Ketapang Banyuwangi, saya Sumarsono melaporkan dan kembali ke studio. Kita menuju Terminal Bungur Asih. Di sana ada reporter Farida Husnia. Silakan. Iya, terima kasih. Pendengar, UPTD Terminal Purabaya tetap menyiapkan armada bis sampai tanggal 17 dan 18 Juli tahun 2016. Karena PLT Kepala UPTD Terminal Purabaya, Susandi Ismawan, memperkirakan arus balik masih terjadi di tanggal itu. Dan sebab hari Senin depan anak-anak sudah kembali bersekolah. Sementara untuk segi keamanan penumpang bis, Susandi menghimbau agar para penumpang tetap berhati-hati, terutama pada barang bawaannya. Khususnya saat datang di Terminal Purabaya, para penumpang tidak perlu tergesa-gesa karena UPTD Terminal Purabaya telah menyediakan armada bis yang cukup banyak. Dan juga untuk membawa barang bawaan yang ditaruh saat berada di bis, penumpang diharapkan tidak lupa karena pengalaman dari tahun ke tahun, kata Susandi, paling banyak kasus penumpang yang ketinggalan barang bawaannya di dalam bis. Untuk sementara masih ada barang bawaan berupa tas yang masih tersimpan di pos siaran keberangkatan Terminal Purabaya. Karena itu bagi para pemudik maupun penumpang bis yang melakukan arus balik yang merasa pernah ketinggalan dengan barang bawaan berupa tas di Terminal Purabaya agar bisa mengambil tasnya di pos siaran keberangkatan Terminal Purabaya. Sementara untuk segi kesehatan, para penumpang bis juga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan dasar dan penanganan awal di pos siaga Lebaran. Pos siaga Lebaran ini bekerja sama antara PMI Kota Surabaya dengan Jasara Harja. Rencananya pos siaga Lebaran ini akan melayani penumpang dan masyarakat sekitar di Terminal Purabaya sampai 14 Juni mendatang. Dan untuk personel di pos siaga ini masih ada berbagai pihak, diantaranya perawat, sukarelawan, dan driver ambulans. Dari Terminal Purabaya, Farida Husnia melaporkan. Kita kembali ke studio. Bagaimana pantauan terkini di Pelabuhan Bakahuni? Kita terhubung dengan reporter Teguh Senyo.
Teguh? Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini masih kami melaporkan langsung situasi dan kondisi yang ada di Pelabuhan Bakauni, khususnya aktivitas para pemudik yang melakukan balik pada H+5 pada pagi hari ini. Pendengar, dari pantauan RRI jauh ini tidak ada lonjakan baik itu kendaraan dan penumpang pejalan kaki yang masuk di kawasan Pelabuhan Bakauni yang melakukan balik pada hari ini. Pendengar, prediksi daripada puncak arus balik sudah terjadi pada H+3 dan H+4 kemarin, yang mana ribuan kendaraan roda 4 dan kendaraan bermotor serta penumpang pejalan kaki begitu memadati wilayah Pelabuhan Bakauni, khususnya di toll gate dan loket penumpang pejalan kaki. Demikian juga halnya di gangway penumpang yang hendak menuju ke dalam kapal. Benar, jauh ini pantauan dari RRI, keamanan serta kenyamanan yang ada di Pelabuhan Bakauni tetap kondusif di bawah pengawasan pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI dan instansi terkait, yang mana pada hari ini adalah meski H+5 masih tetap berada di pengawasan pengamanan aparat yang bertugas di wilayah Pelabuhan Bakauni. Pendengar, kami pada pukul 9.30 malam hari tadi baru saja terjadi sebuah insiden yang terjadi di Farina Nusantara yang mengalami putus seling atau seling ramdor pintu kapal. Namun dalam insiden tersebut tidak menyebabkan korban jiwa dan cedera bagi para pemudik yang tidak masuk ke dalam kapal. Jam kemudian baru dapat dievakuasi atau diperbaiki oleh tim teknik pihak kapal tersebut dan kemudian dapat berlayar kembali menuju Pelabuhan Merak, Banten. Pendengar, jumlah daripada penumpang dan kendaraan yang sudah terangkut balik ke Pelabuhan Merak, Banten hampir mencapai 100%. Namun masih ada tertinggal sekitar 20% baik itu kendaraan dan penumpang pejalan kaki yang belum balik menuju Pelabuhan Merak, Banten. Pendengar, hingga saat ini kami masih terus memantau perkembangan yang ada di Pelabuhan Bakauni. Dan kami informasikan juga pada saat ini kendaraan truk besar sudah mulai beroperasi, di mana pemberitahuan atau himbauan daripada Menteri Perhubungan pada pukul 00 malam hari tadi, seluruh kendaraan truk yang beroperasi, yang tidak beroperasi sudah diizinkan masuk ke dalam pelabuhan dan menyeberang ke Pulau Jawa. Saat ini truk yang mendominasi sudah ada campuran baik itu kendaraan truk sembako dan non sembako. Saat ini sudah melakukan aktivitasnya kembali untuk mengangkut barang berasal dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Benar, untuk situasi dan kondisi cuaca sendiri sangat mendukung pada saat ini. Pagi hari ini cerah, walaupun beberapa saat lalu daerah Bakauni ini sudah telah diguyur hujan, namun tidak begitu lama. Dan saat ini cuaca yang ada di Bakauni cukup cerah pada pagi hari ini dan sangat memungkinkan bagi para pemudik yang masih tertinggal dan melakukan mudik atau balik pada hari ini dapat melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Pendengar, jauh ini kami dapat melakukan langsung juga dari terminal, khususnya terminal Pelabuhan Bakauni, yang mana armada bus yang tiba dari terminal Induk Raja Baja juga belum ada tanda-tanda masuk ke terminal ataupun menurunkan jumlah penumpang yang tidak balik pada hari ini. Namun demikian, pihak SDP tetap mengantisipasi adanya 20% yang masih tertinggal, baik itu kendaraan dan penumpang. Dari pihak SDP masih mengoperasikan seluruh toll gate dan loket serta 29 kapal ro-ro yang masih disiapkan oleh ASDP Bakauni. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari Pelabuhan Bakauni. Kita kembali ke Jakarta. Dan bagaimana pantauan terkini di stasiun kereta api Gambir, Jakarta? Kita terhubung dengan reporter Retno Mandasari. Retno, silakan. Baik, dengan Majid dan juga pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya di stasiun Gambir, Jakarta, dan pada pukul 7.30 nantinya akan berangkat kereta Taksaka Pagi, dan ini merupakan kereta tambahan. Jadi di dalam pengumuman bagi para calon penumpang ini memang dibedakan antara Taksaka Pagi dan juga Taksaka Pagi tambahan dengan tujuan kota Yogyakarta, dan untuk keberangkatan ini akan dilakukan di peron line 3 atau jalur 3. Dan kembali juga diingatkan bagi para calon penumpang untuk melakukan check-in secara mandiri di 8 monitor yang ada di lantai dasar
stasiun Gambir ini. Dan kemudian untuk situasi di sini juga masih aman dan juga terkendali dan juga tidak terjadi desakan penumpang ataupun calon penumpang baik menuju peron ataupun untuk melakukan check-in. Memang di beberapa titik kedatangan ini tidak hanya dipadati oleh masyarakat yang akan kembali ke daerah asal ataupun yang baru tiba ke stasiun Gambir, tapi juga ada sejumlah wisatawan yang tampak juga menggunakan fasilitas dari kereta api yang ada di sini. Dan selain itu nanti sekitar pukul 8 akan datang dari Bandung, yakni kereta Argo Parahyangan, dan memang tidak ada aktivitas yang begitu signifikan pada arus balik H+5 hari ini, karena kan juga tampak penumpang di sini masih sangat lancar, baik untuk check-in maupun membeli tiket baik di counter ataupun melakukan pembelian secara online. Di sini ada dua monitor juga yang berada tepat di depan ruang layanan pelanggan ataupun customer service. Saya informasikan juga untuk situasi dan juga cuaca hari ini di sekitar stasiun Gambir masih terlihat cerah dan masih mendapatkan pengamanan ketat baik dari pihak keamanan stasiun ataupun juga dari aparat kepolisian yang berjaga-jaga di stasiun Gambir. Demikian laporan Reto Madasari langsung dari stasiun Gambir, Jakarta. Selanjutnya kembali ke studio. Demikian info arus balik Lebaran 1437 Hijriah. Lebaran bersama RRI. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Dari luar negeri diberitakan setidaknya 20 orang tewas dan lebih dari 300 orang mengalami luka-luka akibat bentrokan antara para demonstran dan pasukan keamanan di Kashmir, India. Kepala Polisi Wilayah Kashmir SJM Gailani mengatakan bentrokan dipicu oleh kematian salah seorang militan kelompok separatis Hizbul Mujahidin Burhan Wani. Burhan Wani tewas setelah melakukan aksi tembak-menembak dengan tentara dan polisi Kashmir di Kokernak, Kashmir, India, sekitar 70 km dari selatan kota Srinagar. Pihak kepolisian setempat menggambarkan kematian Burhan Wani sebagai sukses besar dalam kampanye keamanan negara melawan kelompok separatis. Namun massa yang marah memprotes kematian tersebut dengan menyerang kantor polisi dan pos-pos keamanan serta gedung-gedung pemerintah. Saat ini ketegangan antara kelompok separatis dan pasukan pengamanan di Kashmir mulai reda dikarenakan polisi dan tentara mulai menerapkan jam malam di beberapa titik di wilayah Srinagar dan kota-kota sekitarnya. Saudara, topik komentar Radio Republik Indonesia pagi ini tentang perbedaan ras di Amerika sebagai pelajaran untuk mempertebal semangat Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Freddy Ndolu. Saudara, Amerika Serikat tidak pecah. Demikian cuplikan pernyataan pers Presiden Amerika Serikat Barack Obama di depan wartawan di sela pertemuannya dengan para pemimpin negara-negara Pakta Atlantik Utara NATO di Warsaw, Polandia minggu kemarin. Obama mengatakan dia sangat yakin Amerika tidak pecah sebagaimana yang diragukan oleh sejumlah pengamat dengan adanya aksi teror bernuansa etnis dan ras di negeri demokrasi paling modern itu. Obama mengatakan peristiwa demonstrasi oleh gabungan etnis warna kulit dari Afrika, Asia, Eropa, dan Latinos menunjukkan adanya kebingungan dan keraguan rakyat Amerika Serikat terhadap masa depan mereka akibat rentetan peristiwa penembakan antara polisi kulit putih terhadap warga kulit hitam yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut Obama,
Amerika telah berkomitmen menjadi satu Amerika dengan segala perbedaan, baik warna kulit, agama, dan latar belakang yang besar itu. Peristiwa penembakan yang menewaskan 5 orang anggota polisi yang sedang bertugas di Dallas, Amerika Serikat, Kamis malam, waktu setempat, oleh seorang pria kulit hitam bersenjata, menimbulkan gelombang demonstrasi besar-besaran sejumlah negara bagian Paman Sam itu. Kepala Kepolisian Dallas, David Brown, mengatakan pria bersenjata itu adalah Mitcha Johnson, seorang mantan prajurit tentara Amerika Serikat yang pernah bertugas di Afghanistan, yang juga sedang merencanakan serangan besar-besaran setelah polisi menemukan sejumlah peralatan pembuatan bom rakitan berikut detonatornya. Peristiwa itu juga merupakan respons terhadap aksi polisi yang sebelumnya menembak mati 2 warga kulit hitam Afrika Amerika di Dallas. Pernyataan Obama bahwa Amerika tidak pecah sekaligus juga menunjukkan keraguan Obama terhadap nasib Bhinneka Tunggal Ika di Amerika Serikat. Para pejabat dan analis Amerika Serikat berpendapat peristiwa berbau rasis itu merupakan testing politik menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat November mendatang antara calon presiden perempuan pertama Amerika Serikat dari Partai Demokrat Hillary Clinton melawan Donald Trump dari Partai Republik yang sering mengobar perbedaan antara agama dan ras di negeri itu. Peristiwa ini juga sekaligus menguji kepemimpinan Obama di penghujung 2 periode masa kepemimpinannya sebagai warga Afrika Amerika pertama yang menjadi Presiden Amerika Serikat di tengah mayoritas warga kulit putih. Rentetan penembakan yang terjadi akhir-akhir ini, menurut mantan Ketua DPR Amerika Serikat Gingrich, mengatakan bila Anda berpikir normal, maka tidak ada perbedaan Amerika putih dan Amerika hitam. Bahkan komentator politik CNN Van Jones menilai secara naluriah bila itu ada dalam pemikiran Anda tentang perbedaan itu, maka Anda telah merendahkan level dari diskriminasi itu sendiri dan risikonya. Pertanyaannya, pelajaran apa yang patut ditarik dari pernyataan Amerika tidak pecah oleh Presiden Amerika Serikat Obama itu? RRI mencatat ada 2 hal. Pertama, Amerika terbukti menjadi negara besar karena perbedaan. Bahkan perbedaan menjadi potensi untuk bersaing secara profesional, bukan alasan primordial. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika terbukti menjadi perekat kokohnya persatuan dalam perbedaan di Indonesia. Perbedaan latar belakang warna kulit, etnis, agama, dan ras semoga menjadi potensi bagi Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar berbasis pada ideologi Pancasila di negeri ini. Sekian komentar. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana Sekian siaran sentral dari Jakarta.